Halo, tes 1, 2, 3. Halo, halo. Oke, masuk Ada Bapak. ada suaranya. Ada. Nah, tadi kenapa nggak ada ya? Tadi ya. Ada Zoom, Pak. Yang ini Google Meet. Oh, beda ya. Oke. Sampai komputer saya tak anu loh, tak odol-odol. Barangkali yang rusak komputer saya. Tadi. Mantap. Siap ya. Sebentar. Ya. Mutu lulusan. Ibu Evi, iya, Ibu Evi. Oke, Pak. Ya. Ini Masalah jiba kok ini kok. Ibu ditelepon bukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Ya. Tadi mutu lulusan ya, Bu ya. Oke, Pak. Siswa menunjukkan perilaku disiplin apa tidak tadi? Disiplin. Nah, 2. Siswa menunjukkan perilaku religius apa tidak? Oke, religius. Siswa menunjukkan perilaku kerja keras, tangguh, bertanggung jawab dalam aktivitas di sekolah apa tidak? Oke. Ya. Siswa terbebas dari perundungan apa tidak? Oke. Perundungan. Ya. Siswa menunjukkan keterampilan abad 21. Cara berkomunikasi anak-anak itu bagaimana dengan guru, dengan teman yang lain, baik apa tidak? Baik, Bapak. Siswa Ya. berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik dan juga sikapnya juga Oke. menunjukkan sikap yang baik. Bagus. Besok praktek pembelajarannya kelas berapa saja besok? Kelas 6, Bapak, kali kelas 2. Oh, kelas 6. Kelas Oke. 2. Ini kelas 6. Oke. Kelas 2 ini siapa? Siwen. Saya Pak. Oh, Bu siapa? Kasiwani Pak. Oh, iya. Oke. Kemudian siswa menunjukkan abad 21 kolaborasi, kerjasamanya bagaimana anak-anak di kelas? Kerjasama di kelas juga berjalan dengan baik. Misalnya pada saat diskusi kelompok ataupun pada saat seperti mengerjakan tugas piket ataupun tugas kelompok yang lain. Oke, siap. Kemudian bagaimana siswa mengerjakan tugas kelompok? Apakah
mudah ataunya mengalami kesulitan atau tidak dalam berpikir kritis untuk memecahkan masalah di kelas 6? Di kelas 6 saya membimbing anak-anak pada saat mengerjakan tugas kelompok. Jadi misalkan anak-anak kok ada kesulitan, nanti bertanya dengan saya. Misalkan Ya. kok ternyata tidak bisa menjawab, nanti saya juga akan meminta bantuan kepada teman sejawat atau teman-teman yang lain. Nah, tugas apa yang pernah diberikan ke siswa kelompok Secara di kelas kelompok 6? misalnya kemarin saya memberi tugas ke siswa untuk membuat rangkaian listrik sederhana dan juga membuat lampu lalu lintas sederhana. Terus anak-anak bisa mengerjakan apa tidak, Bu? Bisa, Bapak. Bisa ya. Oke. Terus itu alat-alatnya di mana, disimpan di mana? Untuk hasil karyanya beberapa masih kami simpan. Yang lain dibawa pulang. Oke. Nah itu contoh-contoh itu disimpan, nanti jika ditanya panjenengan bisa menunjukkan. Oke. Mana ada, Bu? Bapak. Nah, ya. Diambil apa Bapak? Ya nanti bis. Oke. Nanti ya Bu. Terus kreativitas dan inovasi anak-anak bagaimana dalam kegiatan di sekolah, mengerjakan tugas kelompok? Ada kreativitas, ada inovasi, apa contohnya? Kemarin anak-anak sebagai contoh berinovasi itu pengolahan ubi kayu, Bapak. Jadi siswa diberi bahan dari ubi kayu dan siswa berkreasi sendiri mau dibuat ke dalam makanan dalam bentuk apa, bisa digoreng, bisa dikukus ataupun yang lainnya. Oh iya, bahannya satu ubi kayu. Nggih. Bisa jadi tape. Nggih. Terus selain tape apa? Bisa jadi lapis. Bisa jadi bolu, donat, gedhog. Nggih. Gedhog Pusukaraja. Klepon. Nggih. Oh iya. Kemudian ini siswa menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Minat dan bakat apa saja yang tampak di SD panjenengan di kelas 6? Di SD kami kebetulan baru terakhir kemarin ada lomba MAPSI. Jadi lomba tentang keagamaan, Bapak. Jadi ada beberapa lomba. Di antaranya ada lomba kitobah. Siswa kami memperoleh peringkat 3. Kemudian ada juga lomba tilawah. Kemudian hifzil kemarin putra dan putri peringkat 4. Kemudian ada juga lomba wudu dan sholat, kemudian lomba adzan, lomba keterampilan TIK, TIKI, kaligrafi, dan lomba mapel PAI. Ya. Juara tingkat kecamatan? Nggih, kecamatan, Bapak. Tingkat kabupatennya tanggal berapa? Untuk kabupatennya kemarin sudah ada lomba Popda. Sekolah kami memperoleh juara 1 tingkat kecamatan dan ini maju ke tingkat kabupaten. Untuk lomba senam lantai. Seperti senam lantai itu, nggih. Ya. Kalau MAPSI singkatannya apa, Bu? Mata pelajaran pendidikan agama Islam. Apa iya? MAPSI. Harus tahu ya. MAPSI singkatan apa, Ibu Evi? Kepanjangan. Ya, kepanjangannya apa, Ibu Evi, yang komplit? Kepanjangan dari MAPSI apa, Bapak? Lomba mata pelajaran itu lulusannya Pak sekolah panjenengan.
Alhamdulillah puas Bapak, karena kami juga kemarin untuk pengisian angket juga Ya, rata-rata baik penilaiannya untuk mutu lulusannya. untuk siswa yang melanjutkan ke SMP dan seterusnya bagaimana prosentasenya? Prosentasenya Bapak. Untuk yang di SMP kemarin karena kita zonasi Bapak nggih, sistemnya zonasi. Kemarin siswa yang melanjutkan ke SMP 6 itu ada 29 siswa. Siswa yang di SMP 1 ada 2 siswa. Kemudian yang di MTS NU ada 2 dan 3 siswa mondok Bapak. Oh, jumlah total 36. 36. Oh iya betul. Terima kasih untuk mutu lulusan sudah selesai. Nggih. Tinggal Pak, terima kasih Bapak, matur nuwun. ya sama-sama. Tinggal proses pembelajaran. SMS, Bapak, nggih. Ya SMS. Jangan lupa SMS ya. Sekarang Bapak untuk selanjutnya kados pundi? Komponen proses pembelajaran. Proses pembelajaran, nggih siap Bapak. Siapa? Monggo. Ini laptopnya gantian. Oh, gantian. Nggih. Sudah Bapak nggih masih dipersiapkan segala sesuatunya. Santai saja Bu, santai. Dalam Bapak. Santai 3S. 3R. 3S. 3S. Santai serius sukses. Oh nggih. Santai serius sukses. Nggih Bapak. Ya. Santai serius sukses. Iya. Jadi tidak stres. Nggih Bapak. Ini saya sudah mau Bapak nggih. Ya, sementara sudah menunggu panggilan. Oh oke, matur suwun Bapak. Nggih, assalamualaikum, sehat selalu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Oh iya, minta nomor. Nggih Pak. Selain nomor KS, itu salah satu guru saya diberi nomornya ya. Nggih. Kalau ibu KS tidak membuka kan bisa gurunya yang buka. Nggih, nggih Pak. Nomornya berapa jenengan? Nomornya siapa Bapak? Saya. Wifi. Nggih. 085 Ya, 280 ya, 162 ya. 429. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Bapak. Ya. Oke. Oh, Bu siapa saya? Assalamualaikum Bapak, dengan Bu Endang Kumaini. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tekniknya wawancara dulu. Nah, setelah ada waktu, saya baru menanyakan dokumen ya. Contoh tadi Bu Evi 1 sampai 11 sudah saya tanya. Nanti kalau saya tanya dokumen baru ditunjukkan ya. Pak, siap Pak. Proses pembelajaran. Bagaimana proses pembelajaran di kelas 1 sampai 6 SD 2 SD K1002 Bu? Bagaimana? Untuk Langsungnya kayak apa? Untuk proses pembelajarannya di SD kita K1002 anak seperti biasa
untuk awal itu apa namanya dikondisikan untuk persepsi dan lain-lain. Kemudian untuk metode dari para guru itu yang digunakan kondisional Pak, sesuai dengan kebutuhan dari materi tersebut. Oke. Sebentar Bu. GSD 02 Kasepuhan 02 ya? Iya. Panjenengan Bu siapa? Bu Endang Pak. Bu Endang Kumaini. Kumaini. Iya. Endang Kumaini Pak. Oh, Undang Kumaini. Iya. Kelas berapa? Saya guru PAI Pak. Oh, PAI ya, siap ya. Nah, terus pembiasaan di kelas 1 sampai 6 itu sebelum pembelajaran bagaimana, setelah pembelajaran bagaimana? Untuk pembiasaan, kalau di SD kita di awal itu untuk membaca Asmaul Husna bersama itu memang di halaman kelas, doa dulu, kemudian Asmaul Husna, baru kemudian anak masuk disambut oleh guru masing-masing di kelas. Seperti itu, Pak. Oke. Pulangnya karena jam terakhir itu kebetulan semua itu pada guru agama, kemudian masing-masing melakukan pembiasaan sesuai dengan tema yang diajarkan oleh guru di kelas tersebut. Ya. Nah, nanti untuk pembiasaan yang lebih lengkap itu pada saat saya dulu mengajar itu seperti ini, tapi mungkin di situ sudah diterapkan. Sebelum masuk, anak-anak baris di depan kelas, disiapkan, diperiksa kuku, apa gigi, apa rambut, apa pakaian ya. Nah, masuk salaman dengan guru satu-satu. Periksa kuku yang panjang suruh dipotong, masuknya nanti. Nah, seterusnya ini hanya contoh. Setelah masuk disiapkan nyanyi lagu Indonesia Raya, mungkin ada Asmaul Husna, mungkin ada yang lain, terus berdoa. Setelah berdoa memberi salam, baru mulai pelajaran. Istirahat seperempat jam, setelah itu masuk lagi. Dan seterusnya pulangnya disiapkan menyanyi lagu wajib, mungkin membaca apa, tambahannya kalau enggak ya berarti berdoa, memberi salam, terus pulang. Nah, pulangnya saat saya jadi guru itu satu-satu tes sederhana, matematika penjumlahan dan perkalian, terus setiap hari seperti itu, hingga anak-anak akan terbentuk karakternya setelah lulus dari sekolah. Nah, itu di situ seperti apa yang sudah dilakukan, Bu? Iya. Kami contohkan untuk dari saya sendiri guru PAI Pak ya. Nah ya. Dari saya sendiri guru PAI kan tadi di awal anak setelah masuk kita sambut, terusan dikumpulkan di lapangan untuk membaca doa, kemudian bacaan Asmaul Husna. Terus kalau sudah kami hantarkan anak-anak masuk ke kelas, disambut, kemudian oleh guru masing-masing kelas. Kemudian untuk setelah itu kita masuk ke kelas, kemudian kami ada ice breaking sebagai penyemangat untuk anak-anak, mengantarkan. Kemudian ya kami bagi waktunya itu kami ada murojaah karena saya guru agama, biasanya saya ada guru murojaah, kemudian hafalan surat-surat pendek, kemudian kita masuk pada materi, kemudian terakhirnya kita pulangnya saya sendiri maksudnya itu pulangnya kita satu persatu kita adakan permainan, tanya jawab kayak yang sudah nanti satu persatu baris kayak membentuk ular-ularan, dan kita juga
kadang modifikasi dengan yang lain, nanti lagu Indonesia Raya, kemudian apa namanya, ya sesuai dengan urutan dari RPP yang mereka sajikan. Jadi Ya bagus. seperti itu Pak, Ya dengan bagus. pembiasaan. Nah, nanti yaitu pembiasaan atau budaya mutu itu memang penting, Ya, Pak. termasuk lagu-lagu wajib nasional itu harus dihafal oleh peserta didik minimal 12 lagu. Misalnya Halo Halo Bandung, Garuda Pancasila, Juta Kentar, Satu Nusa dan seterusnya, 12 lagu wajib hafal. Nah, maka di dalam pembelajaran kalau mau pulang ya suruh menyanyi lagu wajib. Hari ini Garuda Pancasila, besok Satu Nusa Satu Bangsa, besok Indonesia Hari Merdeka Garuda Pancasila. Itu seperti itu setiap hari, nanti 1 tahun hafal. Iya, Pak. Iya. Jadi ada karakter patriotisme, cinta tanah air, karpe pemerintah seperti itu. Tapi kadang kan ada yang belum melaksanakan. Tapi itu bagus dan saya setuju. Kalau Indonesia Raya di depan nyanyinya sebelum pelajaran, ajak Indonesia Raya terus. Itu saja ada yang tidak hafal, kalau sudah lulus disuruh nyanyi hafal karena jarang dinyanyikan ya Bu ya. Kemudian cara mengabsen, bagaimana cara mengabsen anak? Di awal Pak, setelah kita ada menanyai breaking kabar, terusan secara urutan kita absen peserta didik di awal sambil kita periksa keadaan anak untuk kesiapan sudah sepenuhnya siap belajar apa belum, sambil kita tanya-tanya gitu. Bagus, berarti di absen urut 1 sampai absen terakhir. Iya. Nah itu yang betul, sebab ada guru cara mengabsen hanya menanyakan yang tidak hadir. Contoh, anak-anak yang tidak masuk siapa? Andi, tulis Andi, sudah mengajar. Itu kan kurang bagus, artinya kurang memotivasi jiwa anak. Orang dipanggil itu lebih suka, lebih senang dan semangat, terdorong, termotivasi. Tapi mungkin ada guru yang istilahnya tidak telaten lah bahasanya, tidak telaten, memanggil satu-satu mungkin tidak telaten. Akhirnya siapa yang sudah berangkat itu Prof. Akhirnya apa Bu? Kalau itu diterapkan kurang bisa membangkitkan semangat anak, dan ada anak yang nasibnya tidak baik. Contohnya saat kelas 1 mengabsennya begitu, yang tidak masuk tulis. Naik kelas 2 gurunya seperti itu lagi, yang tidak masuk siapa? Sampai kelas 3 sampai kelas 6 lulus tidak pernah dipanggil oleh gurunya, kasihan itu anak. Sampai lulus nggak pernah dipanggil gurunya, kasihan delok. Kenal Pak ya. Nah, akhirnya tidak semangat. Iya. Itu apa yang saya sampaikan, ilmu jiwa. Guru wajib memiliki ilmu jiwa perkembangan, jiwa anak, jiwa pendidikan, dan seterusnya. Kenapa harus punya? Karena untuk membentuk karakter peserta didik harus punya ilmunya, kalau tidak bahaya begitu ya Bu ya. Oke, saya lanjutkan. Penilaian proses dan hasil belajar digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan dilaksanakan secara sistematis. Kira-kira guru melakukan penilaian proses atau tidak? Melakukan Pak. Contohnya apa? Contohnya pada saat anak melakukan contoh pembelajaran, ada kegiatan diskusi di situ, kemudian guru sambil menilai antara si A dan si B-nya itu kan tidak semuanya aktif, ada yang kadang hanya melirik ke temannya, ada yang mungkin terlena sedikit agak mau berguru, itu sambil guru menilai proses saat itu. Oke. Jadi penilaian proses itu
Dan hasil belajar itu bisa digunakan sebagai dasar untuk perbaikan, dan pengayaan. ya perbaikan dan dilaksanakan secara sistematis, artinya perbaikan cara mengajar atau perbaikan pembelajaran. Itu dasarnya nilai ya, nilai. Kok nilainya nggak bagus ini kenapa? Apa saya mengajarnya kurang hebat, kurang alat peraga, kurang keras, kurang jelas, kurang menguasai, betul ya Bu? Iya Pak. Nah, jadi dasarnya nilai. Kok anak saya ulangannya nilainya 5 semua? Oh, mungkin guru menjelaskannya kurang runtut, kurang sistematis, kurang baik, kurang segalanya. Itu guru wajib merefleksi dirinya sendiri. Refleksi itu setelah proses pembelajaran. Siapa yang merefleksi? Sendiri, siswa, teman sejawat, kepala sekolah. Itu dikontrol. Terus memantau pembelajaran yang paling tepat apa? Saya mengajarnya kurang apa? Itu yang paling tepat melalui apa? Alat apa? Daftar nilai Pak. Nanti dari hasil nilai anak itu kan akan muncul nilai anak yang baik dengan yang sudah tuntas dan belum itu terlihat. Jadi nanti itu sebagai ukuran seorang guru itu dalam memberikan sudah bisa menggunakan metode yang pas atau belum sehingga bisa diterima atau tidak. Itu sebagai bahan refleksi kan tadi berarti kalau katakan dari jumlah 36 anak yang remedi banyak sekali, berarti ini kan tadi masukan guru untuk perbaikan apa saya mengajar yang salah sehingga saya harus menggunakan metode yang berikutnya. Itu dari hasil nilai yang diperoleh anak. Betul. Untuk memantau, mengamati guru tersebut melalui alat apa yang paling tepat bisa dilihat semuanya. Cara mengajar, proses lagi mengajar, melihatnya pakai apa yang tahu langsung, tidak bisa dirubah-rubah. Satu ada RPP yang disajikan. Alat penyorot. Oh ya, LCD untuk sebagai nanti pembuatan video. Memantau pencurian motor, memantau itu pakai alat apa? CCTV. Nah itu. Kalau CCTV itu bisa ini kurangnya di sini. Melalui sisi TV ya Bu ya. Oh, nggak pakai alat peraga mengajarnya ternyata misalnya dilihat melalui sisi TV. Itu tadi benar dengan dasar nilai, metode dan seterusnya. Dan untuk memantau yang secara langsung sisi TV. Oke, saya lanjutkan. Program remedial dan pengayaan. Belum pada siswa yang melakukan. Apakah guru melakukan itu? Iya Pak, melakukan. Remedi dan pengayaan. Ya. Ada bukunya? Ada Pak. Coba lihat. Oke, sami-sami. Iya Pak, masih. Sekedap ya Pak. Yes, siap. Sudah disiapkan Pak tadi. Oke. Di RTP kan. Bawah sini.
Kedua, Kemudian yang kedua Calista, ada Erika, kemudian ada Kovan, kemudian ada Rafa, dan ada Zulfa. semula nilainya berapa? Semula 70 Bapak. Semula nilai awal 67 Terus, menjadi 70. nah itu yang 5 anak berapa saja nilainya yang 5 anak? 67 ada 60, Terus, kemudian ada 65, terus, kemudian ada 63. terus 4 apa 5 anak? Nah, yang satu 67. KKM-nya berapa? KKM-nya 68. Nah, terus hasil remedinya berapa? Memperoleh tuntas Bapak. Yang pertama berapa? Yang pertama nilainya jadi 80, kemudian yang kedua 100, yang ketiga 100, yang keempat 100, yang kelima 100. Nah, sekarang saya tanya Bu, itu yang 100 dimasukkan ke daftar nilai berapa? Jadi dibagi dua Pak. Untuk nilai awal berapa ditambahkan dengan hasil yang kedua, kemudian dibagi dua. Berapa itu yang 100 siapa namanya? Berapa contohnya? Hmm. 75 untuk yang pertama. Yang dapat 100 siapa remedi? Yang 100 tidak remedi Bapak. Loh, coba. Maksudnya Remedi kan 5 orang. ya, maksudnya mohon maaf. Ya. Tadi 67 tambah 70 tambah 80 kan? Dibagi dua Berapa? 73. Ya. Berarti kan sudah tuntas. Terus. Kemudian yang kedua 60 ditambah 80. Menjadi 70. Ya. Sudah melebihi KKM. Yang ketiga 65 ditambah 100. Menjadi 83. Ya. Kemudian yang berikutnya 65 tambah 100 juga menjadi 63. Kemudian yang kelima 67 ditambah 100 menjadi 83. Ya. Ya, oke. Berarti kan mengerjakan ya. Karena sekarang tidak ada istilah tidak naik kelas. Iya, Bapak. Ya kan? Harus naik, harus lulus, dibantu, dibimbing, diremedi dan seterusnya. Ya kan? Jadi harus anak-anak harus pinter pun diulang maneh diulang maneh pinter iki maksudnya. Kemudian penilaian proses sudah, program remedi sudah. Siswa aktif dalam belajar yang menyenangkan. Aktif apa tidak anak-anak di kelas? Aktif, Pak. Senang apa tidak anak di kelas? Senang, Pak. Insya Allah senang. Kalau senang, model pembelajarannya apa tadi yang saya tanyakan Bu Evi? Namanya PAIKEM. Pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan, Pak. Nah, PAIKEM gembrot. Gembira. Berbobot. PAIKEM, iya kan? PAIKEM apa tadi diulang PAIKEM? Pembelajaran aktif, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif. Yang benar urut. Pembelajaran aktif, inovatif. Maksud iya. Pak PAIKEM, Pak. Ya betul. PAIKEM Ya. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah,
anak-anak harus senang ya Bu ya, harus senang. Iya, Pak. Di sini senang, di sana Senang. di mana mahana hatiku senang. Kemudian guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis apa tidak? Melaksanakan, Bapak. Kapan? Saat di awal sebelum masuk ke materi kita sajikan, silakan anak-anak dibuka materinya, kemudian sebagai bahan literasi itu anak sudah di dalamnya bagian baca, itu satu. Kemudian yang kedua, kadang anak juga disediakan waktu tersendiri karena di kelas itu ada yang namanya pojok baca. Ya. Itu juga anak dipersilakan untuk setiap saat membaca buku yang ada pada pojok baca di tiap kelasnya, Bapak. Oke. Kemudian kita juga di area kelas sekolah kita itu juga ada tempat yang khusus kita setting ala kita ya sebisa mungkin. Di situ ada tempat yang bisa digunakan juga untuk area membaca anak. Ya. Nah, untuk memotivasi hal itu, program apa yang diterapkan dari sekolah untuk memotivasi anak senang baca dan seterusnya? Program apa yang diterapkan di sekolah? Program untuk literasi baca sebagai jendela dunia, Pak. Ya, itu boleh. Yang kedua, ini sekedar cerita saja ya. Kalau ada program lomba antar kelas, lomba di kelas itu, lomba mengarang, menceritakan kembali, rangkum, itu akan lebih memotivasi. Udah apa belum? Gimana Pak? Sudah diadakan program lomba kelas itu? Pernah diadakan, tapi satu di kelas-kelas itu sudah sering untuk memotivasi anak. Biasanya kami ringan itu ide dan inisiatif dari guru kelas masing-masing. Biasanya ini seumpama menggambar dari kelas terkecil. Ini nanti dibuat gambar, diwarnai kalau kelas 1 ya. Diwarnai nanti pilih yang terbagus, ini dijadikan lomba, nanti kita kasih hadiah. Jadi seringan mungkin hadiahnya gitu. Nah, kalau untuk lomba di tiap kelas biasanya kita merekrut sebagai ajang untuk pemilihan juga ketika kami membibit untuk perlombaan di tingkat atau di event berikutnya, contoh di tingkat kecamatan. Itu juga mempermudah kami untuk mencari anak-anak yang bakat dalam bidangnya, begitu Bapak. Ya. Nah, itu untuk mengimbangi literasi itu, mengimbangi literasi membaca. Biar anak semangat diadakan lomba mengarang puisi, merangkum, menceritakan kembali. Nah, ini sudah diadakan belum? Sudah diadakan belum? Sudah Bapak, dan ya ada di sudah kami dokumentasikan hasilnya. Kelas berapa itu? Kelas 5. Lomba apa itu? Lomba menulis cerpen. Nah, iya itu. Sama menulis puisi. Ya itu berarti nanti akan maksimal dengan adanya. Ada menulis karya tulis ilmiah pernah kita lakukan. Bagus. KTI karena dulu di ajang lomba kan ada lah, kita coba anak menggali monggo sebisanya begitu. Oke, bagus. Ya. Makasih Bu. Sekarang dilanjutkan tinggal 2 untuk proses pembelajaran. Guru menciptakan suasana belajar yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kemudahan siswa untuk belajar. Bagaimana kondisi kelas 1-6? Apakah bersih semua, indah semua, rapi semua, sapu-sapunya tidak semrawut, pakunya lurus? Bagaimana kondisinya? Bersih Bapak. Bersih karena kita juga mengacu an-nadhafatu minal iman. Oh yes. Kan seperti itu. Kemudian kita saling bekerja sama satu sama lain, karena kebersihan itu kan tidak hanya tanggung jawab pada penjaga sekolah saja,
penjaga otomatis membantu, kemudian anak juga sudah sebisa kemudian menggunakan alat peraga yang tersedia, katakan di situ ada globe, ada kemudian kerangka, kemudian Ya, ada ya rangka kemudian manusia, ya kemudian ada untuk matematika tiba-tiba itu apa namanya bangun. bangun-bangun datar itu banyak tersedia dan itu saya lihat juga dimanfaatkan oleh guru-guru kelas. Nah kalau saya dari guru yang pengampu PAI itu yang memanfaatkan ada juz amma, kemudian ya untuk sebagai bahan murojaah difasilitasi bagi anak yang belum hafal. Contohnya kalau sudah hafal silakan enggak usah bawa enggak apa-apa biar tambah murojaahnya tambah lancar begitu Bapak. Oke, siap. Kemudian untuk penyimpanan sarana prasarana bagaimana penyimpanannya? Penyimpanannya untuk yang di kelas sendiri ada, setiap kelas itu ada, kemudian yang di lemari khusus sarpras di kantor juga ada Bapak. Terus alatnya alat apa saja yang ada di sekolah? Yang ada di sekolah ada globe, ada kerangka tubuh itu, kemudian ada bangun-bangun datar, kemudian ada apa namanya berbagai macam peralatan olahraga. Jadi alat peraga IPA, alat peraga matematika, Iya, alat olahraga, alat kesenian. Alat kesenian ada. kesenian ada rebana Pak. Nah, itu. Kemudian alat-alat yang lain itu ditertibkan, dipelihara, dirawat. Kadang dibiarkan terus nggak pernah ditengok, ya kan? Itu harus ditengok. Kali sudah dimakan rayap. Dan dokumen-dokumen penting di sekolah harus disimpan di almari kaca. Contohnya buku induk. Iya Bapak. Jangan di almari kayu, nanti kena rayap, bahaya. Apa? Mutu guru. Iya Pak, kami Pak. Oh ya, ini kan. Kedua Pak. SPN Kesepuhan 02 Mutu guru. Dengan Pak siapa? Saya Wahyu, Pak. Pak Wahyu. Ya, Pak. Ngajar kelas berapa? Kelas 4, Pak. Kelas 4. Untuk guru yang pertama. Guru menyusun perencanaan pelajaran aktif, kreatif, dan inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Bagaimana cara Panjenengan membuat RPP? Yang kedua, apakah dalam RPP memuat tentang TIK dan lingkungan? Silakan dijelaskan. Kalau dari saya kelas 4 itu saya mula-mula untuk membuatkan RPP dimulai dari melihat kompetensi intinya dulu Pak ya. Kemudian kita lihat kompetensi dasarnya tadinya, kemudian indikatornya apa saja, kemudian tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran ini yang nanti disampaikan pada saat mengajar. Kemudian untuk memanfaatkan lingkungan sekitar, jadi untuk RPP yang saya buat ini, saya menggunakan PowerPoint Pak untuk pembelajarannya. Jadi saya memanfaatkan lingkungan sekitar dengan untuk materinya diantaranya menyisipkan. Jadi dalam proses kebetulan di sini saya mapelnya matematika. Jadi lingkungan sekitarnya kita misalkan di rumah menyalakan materi tentang KPK dan EPB lipatan, ya. Bisa lampu A menyala 2
detik sekali, kemudian lampu di 3 detik sekali lah. Nanti kira-kira lampu itu akan menyala bersamaan detik berapa gitu Pak. Jadi kita memakai lingkungan sekitar yang dekat-dekat dengan siswa. Jadi harapannya biar siswa itu lebih mudah. Dan Ya, ya, ya. seperti itu Pak. Oke. Oke, Sebelum membuat RPP, lihat apa dulu Nina? halo Pak. Sebelum membuat RPP, sebelum melihat KI, KD, apa dulu yang dilihat paling atas, paling sumber utamanya apa? Dimulai mungkin ya di kompetensi awalnya siswa Pak, dari kemampuan awal siswa bagaimana, sejauh mana anak itu memahami tentang materi yang akan diajarkan. Seperti itu Pak. Ya, sebelum membuat RPP, panjenengan melihat apa dulu? Sebelum melihat KD, KI, materi, melihat apa dulu sebelum RPP? Silabus Pak. Nah, iya itu dasarnya itu. Iya Pak. Iya Pak. Dilabus kembangkan jadi RPP ya kan, Siap. Kota Promes, RPP dan seterusnya. Kemudian saat jenengan membuat RPP ada materi IPA, di sana memuat lingkungan alam sebagai sumber belajar apa tidak? Iya Pak. Kalau IPA otomatis di lingkungan sekitarnya harus kita perhatikan. Jadi harus memakai alam sekitar. Ya, contohnya apa Pak misalnya? Misalkan contohnya bentuk apa tentang tumbuhan, pelajaran IPA tentang tumbuhan. Jadi Nah, ya, ya tumbuhan. Wan mencari bunga Ya, dan ada misalkan bunga, kemudian ada daun dan ya, lain-lain. Oke. anak-anak diajak keluar apa di dalam kelas terus? Di luar Pak. Jadi anak mengamati bentuk daunnya dilihat, yang jari, apa, mirip atau Ya, yang lainnya. Oke. jadi anak harus sekali waktu diajak keluar kelas. Ya, siap, oke, Pak. Misalnya mengamati komunitas ekosistem di sawah, di kebun, ya kan? Ini penting. Maka di RPP harus dituangkan tentang lingkungan sebagai sumber belajar. Oke, saya lanjutkan. Nah, terus RPP panjenengan mana? Saya ingin tahu RPP panjenengan. Dilihat di sini Pak, ini Pak. Iya. Ya. Ini kebetulan yang matematika ini Pak. Oh iya, Yang PowerPoint-nya pakai bentar Pak. Hmm. Ini Pak, gambarnya screenshot-nya PowerPoint. Kelihatan nggak Pak? Sini Pak ya. Kalau ada background-nya nggak kelihatan. Dibaca saja. Dibaca Pak. Dibaca ya. Dibaca dari atas. Berdasarkan kelipatan persekutuan dan bilangan KPK. Jadi di sini ada gambar kanguru. Setiap kanguru dua loncatan memberi tanda pada bilangan. Jadi kanguru itu melompat-lompat itu Pak ya. Ya. Poin G. Kemudian gambar yang kedua ada kata Pak. Ya. Jadi kata itu di gambar PowerPoint-nya loncatnya 3 kali. Jadi hewan pakainya gambar bentuk hewan melompat-melompat seperti itu. Ya. 3 loncatan. Dan nanti kanguru dan kata itu bertemu di angka berapa? Ya. Lipatannya nanti kita lingkari. Betul. KPK, FPB. Ya. KPK. Oke, siap. Coba dibaca RPP judul paling atas sampai ke bawah. Judul Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP. Ya. Satuan Pendidikan SDN Kasukuan 02 mata pelajaran matematika kelas 4 semester genap tahun pelajaran 2021-2022 materi kelipatan persekutuan terkecil KPK alokasi waktu 3 kali 35 menit satu pertemuan. Ya. Bawahnya Kompetensi inti Pak KI. Ya, KI. KI berapa di situ? Di sini KI 3 Pak. Ya, betul, pengetahuan kan?
ayat 3. Bawahnya lagi apa? Bawahnya lagi terus judulnya. Yang B, kompetensi dasar jadi 3.6, Pak. Ya, Menjelaskan dan menentukan faktor kesimpulan persekutuan. ya. KI sudah. Terus bawahnya apa? Tadi, Pak. Adik. Terus Ya. Yang bawahnya C, indikator. indikator. Terus Kemudian tujuan pembelajaran. ya tujuan pembelajaran. Terus Kemudian karakter siswa yang diharapkan. apa saja? Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, sama integritas, Pak. Nah, terus bawahnya apa lagi? Kegiatan pembelajaran. Ya, contoh satu kegiatan pembelajaran apa? Pendahuluan. Persepsi. Guru mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum pelajaran. Ya, terus Guru mengabsen kehadiran peserta didik. ya, terus Masih pendahuluan, Pak ya. Ya. Guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan kegiatan tentang kelipatan persekutuan bilangan. Kemudian guru membimbing peserta didik untuk mempersiapkan hal yang diperlukan untuk kegiatan belajar. Kemudian persepsi. Yang terakhir, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. ya. Kalau bisa itu ditambah memberi salam, ya, dalam pendahuluan memberi salam, kemudian menyanyi lagu kebangsaan. Oh, iya, Pak. Sebentar, Pak. Ambil pulpen Iya. dulu, Pak. Oke. Ya. Sudah, Pak. Tambah, Pak. Ya, berarti kan memberi salam, Salam. terus disiapkan ya, terus menyanyi lagu kebangsaan, Nyanyi lagu kebangsaan, ya, Pak. terus pembiasaan yang sudah biasa apa? Membaca, setelah selesai menyiapkan, menyanyi, berdoa. Kalau pembiasaan biasanya sebelum mulai pembelajaran berdoa dan itu Pak Asmaul Husna biasanya, Pak. Oh iya, setelah itu baru disiapkan. Ya. Nah, ya boleh. Pembiasaan, membaca, ada membaca. Doa dan Asmaul Husna biasanya, Pak. Oh, ada membaca apa enggak? 10 menit sampai 15 menit sebelum pembelajaran. Ada, Pak. Nah, itu harus diterapkan. Pandangan, Hmm. foto kegiatan, Hmm. dan notulen, Bapak. Terus kurang 2. Foto kegiatan, notulen, berita acara. Nah, iya betul ya. Jadi itu harus dipenuhi di stop map sebagai bukti bahwa SD Panjenengan selalu tertib dalam membuat keputusan ya. Oke. Baik visi, misi, kurikulum, RKAS, apapun, program eskul dan seterusnya punya data lengkap. Nah, setelah dibuat itu harus disosialisasikan. Ya, disampaikan oleh komite tadi ya. Oke. Nah, sosialisasi juga ada undangan, daftar hadir, notulen, berita acara, terus foto kegiatan, dan warga harus hafal visinya seperti apa, harus tahu semua supaya bermakna sehingga tidak bingung ya. Contoh SD ini sih visinya apa, nah harus tahu. Nah, nanti lulusannya itu diamati, oh anak-anak sudah bertakwa ini, ternyata sudah rajin, mandiri dan seterusnya. Ya. Terima kasih. Kedua, apakah Ibu mempunyai buku program supervisi akademik, program pelaksanaan evaluasi? Punya ya? Iya. Nah, coba Ibu sampingnya membantu membacakan buku program supervisi akademik. Tujuan supervisi akademik apa itu tujuannya? Untuk membantu guru bukan pembelajaran yang bermutu.
Kalau sering disupervisi, maka belajar lebih bermutu. Bu siapa itu sampingnya? Budiah Pak. Bentar, tulis manajemen sekolah. Ibu Puji Astuti sama Budiah. Ibu Diah Fitriana Sofa. Dia Fitriana Sofa. Sofa temannya Marwah ya? Ya sudah. Oke. Dibaca Bu, bukunya judulnya dari atas. Program supervisi tahun pelajaran 2021-2022. Terus Masuk langsung ke kata pengantar, Pak. dibaca semua judulnya sampai ke bawah. Oh, ngandapin. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, SD Negeri Kasepuan II, Kecamatan Batang. Tahun 2022. ya. Terus dalamnya. Kata pengantar, Sudah cukup judulnya baik kata pengantar. Terus bab 1 pendahuluan. ya lanjut sampai dengan itu programnya nama-nama guru di situ. Bab 2 rencana program supervisi. Coba dibaca. Rencana program supervisi semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Jadwal supervisi kunjungan kelas tahap 1 semester 1. Ya. Nah, yang pertama Astriani SPD mata pelajaran tematik kelas 1 tanggal Selasa 6 Agustus 2021. Supervisornya kepala sekolah. Ya. Terus Kesiwani SPD mata pelajaran tematik kelas 2 tanggal Kamis 8 Agustus 2021 supervisor kepala sekolah. cukup itu berarti program ya. Nggih. Pelaksanaannya mana? Ini pun jadwal Bapak. Oh iya jadwal kan berarti program ya. Oke. Pelaksanaannya mana? Instrumen supervisi kunjungan kelas. Ya. Nama guru Kesiwani SPD sekolah SD Kasepuan II. Uraian kegiatan 1 menjelaskan tujuan dan kompetensi dasar. Kriteria nilai yang dicentang angka 4 Pak. Ya sebentar Bu. Assalamualaikum Mbak Pi. Ya, assalamualaikum. Mas Sofi. Ini Pak Sofi. Karo Jikin, Pak. Halo. Halo.
Halo. Assalamualaikum. Lanjutan Bu Wahyu. Bu Wahyu. Ya. Uraian kegiatan kedua menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Kriteria nilai yang dicentang 4, Pak. Oh ya. Itu berarti supervisi administrasi apa pembelajaran? Kunjungan kelas, Pak. Kunjungan kelas. Ya, sudah. Terus hasilnya berapa? Terus hasil akhir? Nilai real 46. Ya. Nilai presentasi 82,14%. Klasifikasi A. Oh. Kalau sekarang A, B, C, D-nya berapa sekarang? A-nya itu 76 sampai 100%, B baik 56 sampai 75%, C cukup 26 sampai 55%, D kurang 0 sampai 25%. Nah, sekarang akreditasi tulis, Bu. Oke, Pak. Biar panjenengan tidak salah persepsi antara kualifikasi akreditasi dengan itu, ya. Oke. Kalau akreditasi A sama dengan Oke. 91 sampai 100. Oke. B sama dengan 81 sampai 90. Oke. C sama dengan 71 sampai 80. Oke. D sama dengan 61 sampai 70. Oke. E sama dengan 0 sampai 60. Ini sekarang sudah meningkat lagi ya Bu ya. Berarti sudah meningkat lagi, itunya ditingkatkan. Jadi kalau jangan masih menilai 71A itu sudah ketinggalan zaman. Oke. Nah iya. Nanti A harus 91 sampai itu semua setiap saat di sekolah. Namanya budaya mutu ya. Contohnya ada 5S. 5S apa? Senyum, Terus salam, sapa, terus sopan, santun. nah, itu hanya ditulis di tempel di tembok apa diprogramkan? Diprogramkan, Pak, insya Allah, Pak. Nah, dibuat programnya. Contohnya apa? Menyambut murid setiap pagi di depan kelas. Dengan mengucapkan salam misalnya kan. Itu harus ditulis ya, tertulis. Terus Pak. menyapa dan seterusnya. Kemudian budaya membuang sampah sudah jalan. Sampun, Pak. Ada plakat, ada slogan-slogan yang menganjurkan buang sampah. Wonten. Contohnya apa? Tulisannya. Buanglah sampah pada tempatnya. Terus untuk yang taman, lindungi kami. Ya. Jangan injak kami apa ya? Ya, betul. Sampah terus ada tambahan misalnya sampah menjadi tanggung jawabku misalnya. Oke, Pak. Terus tulis Lisa misalnya LISA. Ngapun, Pak? Lihat sampah ambil misalnya. Oh, nggih. Itu hanya contoh-contoh saja. Agar anak selalu diingatkan. Maka kita harus SM. Terus apa Bu? SMS apa Bu? SMS, Pak. Saling mengingatkan sesama. Oh, nggih. Ya kan? Saling Iya, Pak. menghormati sesama. Saling menghargai sesama. Tidak SMS yang lain ya Bu ya. Lanjut. Apakah sekolah melibatkan orang tua siswa, masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sekolah?
Nggih, Pak. Contohnya apa? Contohnya kegiatan persiapan ANBK, Ya. kita mengundang wali murid kelas 5, minta bantuan agar orang tuanya juga ikut memantau anak-anak untuk belajar di rumah. Terus kurikulum apa yang sekarang diterapkan di SD Panjenengan? Kurikulum apa saja? Kurikulum 2013 dan satunya apa? Kurikulum operasional satuan KOSP. Nah, KOSP. apa itu kurikulumnya? Namanya kurikulum apa? Merdeka, Pak. Merdeka ya. KOSP sudah dibuat Sampun, untuk kelas berapa? kelas 1 dan kelas 4. Untuk 13 untuk kelas berapa? Kurikulum 13, kelas 2, kelas 3, 5, dan 6. Oke. Kurikulum sudah disahkan, coba lihat. Kelihatan mungkin, Pak. Ya, coba. Oh, paling bawah tanda tangan siapa? Dinas. Nah, Kepala coba. Dinas Bidang Pembinaan Sekolah Dasar. Kepala Bidang. Kelihatan, Pak? Coba saya tanya, itu tanda tangan paling kanan siapa? Kanan Bapak Komite. Kanan ini sini ya. Kepala sekolah, Pak. Siapa namanya? Uci Astuti SPD. Sebelah kirinya siapa? Ketua Komite. Namanya siapa? Sobirin. Bawahnya siapa? Atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar. Namanya siapa? Yulianto SP. SPD? SP. SP. Nggih. Oh ya sudah. Terima kasih.